Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kita akan mempelajari tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada materi tekanan ini, kalian akan mempelajari tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, dan tekanan pada zat gas. Pada video sebelumnya, kalian sudah mempelajari tekanan pada zat padat, dan hari ini kita akan mempelajari tekanan pada zat cair yang meliputi tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, dan hukum Pascal. Mari kita pelajari hukum Pascal. Perhatikan gambar pada layar. Ini adalah tempat pencucian mobil di mana mereka menggunakan pompa hidrolik untuk mengangkat mobil tersebut agar memudahkan pekerjanya membersihkan bagian bawah mobil. Bagaimanakah prinsip kerja daripada pompa hidrolik ini? Bunyi hukum Pascal. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Perhatikan gambar model dongkrak hidrolik pada layar. Jika pada penampang dengan luas A1 diberi gaya dorong F1, maka akan dihasilkan tekanan P1. P1 sama dengan F1 dibagi A1. Menurut hukum Pascal, tekanan P1 tersebut diteruskan ke segala arah dengan sama besar, termasuk ke luas penampang A2, sehingga muncul gaya F2. P2 sama dengan F2 dibagi A2. Secara matematis, hukum Pascal dapat dituliskan F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. P adalah tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat. F1 dan F2 adalah gaya yang diberikan dengan satuan Newton. A1 dan A2 adalah luas penampang dengan satuan meter kuadrat. Contoh soal. Luas penampang dongkrak hidrolik masing-masing 0,04 meter persegi dan 0,10 meter persegi. Jika gaya masukan adalah 5 Newton, berapa gaya keluaran maksimum? Mari kita bahas jawaban soal ini. Diketahui A1 sama dengan 0,04 meter persegi. A2-nya 0,10 meter persegi. Sedangkan F1-nya 5 Newton. Ditanya berapa gaya keluaran maksimum, berarti F2. Sekarang kita jawab. Seperti biasa, sebelum melanjutkan jawaban, kita tulis terlebih dahulu rumus yang akan kita gunakan. F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. F1 5 Newton dan A1 0,04 meter persegi. Sama dengan F2, ini yang akan kita cari, dibagi A2 yaitu 0,10 meter persegi. 5 Newton dibagi 0,04 hasilnya 125 Newton per meter kuadrat. Sama dengan F2 yang akan kita cari dibagi 0,10 meter kuadrat. Sekarang kita balik, F2 sama dengan 125 Newton per meter kuadrat dikali 0,10 meter kuadrat. Hasilnya 12,5 Newton. Sekarang kita bahas contoh soal kedua. Jari-jari penampang kecil dongkrak hidrolik adalah 2 cm
dan jari-jari penampang besar adalah 25 cm. Berapa gaya yang diberikan pada penampang kecil untuk mengangkat sebuah mobil bermasa 2000 kg? Mari kita bahas penyelesaian soal ini. Diketahui R1 sama dengan 2 cm. Ini kita jadikan dulu menjadi meter, sehingga menjadi 0,02 meter. Sedangkan R2-nya 25 cm juga kita jadikan meter, sehingga menjadi 0,25 meter. Lalu masanya 2000 kg. Sebelum kita melanjutkan ke bagian ditanya, terlebih dahulu kita mencari luas penampang A1 dan luas penampang A2. Karena ini adalah lingkaran, maka luas penampangnya adalah luas lingkaran, yaitu V dikali R. Untuk luas penampang A1, maka V dikali R1, yaitu 3,14 dikali 0,02 meter, hasilnya 0,001256 meter kuadrat. A2, V dikali R2 kuadrat, yaitu 3,14 dikali 0,25 meter kuadrat, hasilnya 0,19625 meter kuadrat. Setelah itu kalian tulis ditanya, yaitu berapa gaya yang diberikan pada penampang kecil. Berarti yang ditanya adalah F1. Jawab, tuliskan rumus terlebih dahulu. Kita mencari F2-nya dulu dengan bermodalkan massa daripada mobil dan gaya gravitasi, yaitu F sama dengan W sama dengan M dikali G. M adalah massa mobil 2000 kg, G adalah gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, hasilnya adalah 19.600 Newton. Lalu kita masuk kepada rumus hukum Pascal. F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Lalu kita masukkan angka-angkanya. F1 itu yang akan kita cari. A1 adalah 0,00125 meter kuadrat sama dengan F2 19.600 Newton dibagi A2, yaitu 0,19625 meter kuadrat. Hasilnya F1 sama dengan 120. Anak-anak, ini ada 2 soal untuk kamu kerjakan di buku latihan. Pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini tentang hukum Pascal. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Selamat berlatih dan selamat belajar.